Kembali di Kompas Petang, Saudara, sebuah mimbar Masjid Raya di Makassar, Sulawesi Selatan dibakar oleh orang tidak dikenal pada Sabtu dini hari. Peristiwa ini pun sempat terekam CCTV. Aksi pembakaran mimbar masjid oleh orang tidak dikenal ini sempat terekam kamera pemantau. Api membakar mimbar masjid dan menghanguskan bagian belakang mimbar. Saat beraksi, pelaku menggunakan penutup wajah. Petugas keamanan masjid yang melihat aksi pelaku sempat melakukan pengejaran, tapi pelaku berhasil kabur dengan meloncati pagar. Sementara itu, di Batam, pelaku penyerangan Ustaz Abu Syahid Caniago di Masjid Baitus Syakur pada Senin lalu diduga mengalami gangguan kejiwaan sejak 3 tahun terakhir. Keterangan ini disampaikan oleh polisi berdasarkan rekam medis pelaku. Menurut polisi, pelaku juga kerap keluar masuk rumah sakit jiwa dan hingga kini polisi masih terus memeriksa kejiwaan pelaku. Penyerangan kepada Ustaz terjadi di beberapa daerah, Saudara. Selain itu ada pula pembakaran mimbar masjid di Makassar, Sulawesi Selatan. Bagaimana masyarakat harus bersikap atas kasus-kasus ini agar tidak terprovokasi? Kita berbincang dengan Ketua MUI Asrorun Niam. Assalamualaikum Pak Asrorun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Mbak Astrid? Sehat, Alhamdulillah. Semoga Pak Asrorun juga selalu dalam kondisi sehat. Terima kasih telah meluangkan waktu di Kompas Petang. Pak Asrorun, beberapa catatan ada September ini saja rentetan penyerangan terhadap Ustaz dan juga ada pembakaran yang terbaru, pembakaran mimbar masjid di Makassar. Bagaimana MUI melihat ini? Ya, yang pertama tentu kita mengutuk setiap aksi kekerasan, anarkisme, dan juga tindak pidana yang dilakukan. Tahap yang berikutnya, tugas dan fungsi negara adalah menjamin rasa aman di tengah masyarakat. Ketika terjadi tindak pidana, kemudian anarkisme, dan juga langkah-langkah yang bertentangan dengan hukum, maka tanggung jawab aparat penegak hukum untuk segera melakukan langkah-langkah hukum. Ini untuk dua kepentingan. Kepentingan yang pertama adalah menjalankan fungsi negara di dalam menjamin rasa aman di tengah masyarakat. Kemudian yang kedua, kecepatan penanganan itu akan bisa melahirkan kepercayaan sehingga tidak memunculkan syakwa sangka dan atau hal-hal yang menyebabkan tindakan di luar hukum akibat distrust atau ketidakpercayaan kepada aparat penegak hukum yang seharusnya melakukan langkah-langkah penegakan hukum dalam kepentingan menjaga rasa aman di tengah masyarakat. Saya kira ini yang menurut hemat saya penting, tetapi yang tak kalah pentingnya tentu masyarakat perlu juga memperkokoh tali kebersamaan, membangun kerjasama, serta langkah-langkah preventif agar potensi terjadinya tindak kekerasan di tengah masyarakat bisa secepat mungkin diantisipasi. Pak Asrorun, saya ingin menunjukkan di layar kaca juga ada catatan begitu kasus penyerangan Ustaz. Di bulan September 2021 ini ada di Kota Bekasi dan di Kota Batam. Ini Ustaz Jamiluddin di Kota Bekasi dibegal kriminal, kemudian ada di Kota Batam ini diserang begitu saat tengah berceramah di masjidnya. Selain itu tanggal 18 dan tanggal 11 September yang lalu ada di Kota Tangerang juga Ustaz Arman ini ditembak oleh orang tak dikenal dan hingga kini penembaknya juga masih diburu oleh polisi. Tanggal 11 September lalu ada Ustaz Muhammad Arif ini di Masjid Nurul Iman di Sumatera Selatan. Ini juga diserang oleh pelaku. Ini kasusnya semua masih berjalan, Pak Asrorun. Anda menyebut tadi ketegasan polisi ini dibutuhkan tidak hanya untuk menegakkan hukum tapi juga untuk meredam dampak emosional masyarakat. Anda mengukur dari rentetan peristiwa bulan September ini saja seperti apa emosional warga saat ini? Ya, terima kasih ya. Indonesia ini kan sangat luas, kemudian penduduknya sangat banyak, 270 juta jiwa lebih. Ada orang baik, ada orang jahat. Ada aktivitas kebaikan, ada aktivitas pidana dan juga kejahatan. Nah, kejahatan yang muncul yang melibatkan pelaku kriminal
yang menyasar ke korban, salah satu korbannya tadi para asatid dan juga para ahli agama atau tokoh agama, apakah ini berdiri sendiri atau memiliki keterkaitan satu dengan yang lain dengan pengertian ini by design, maka tanggung jawab aparat penegak hukum untuk mengurai dan juga mengekspos ke tengah masyarakat penanganan yang sedang dan yang sudah dilakukan. Ini semata untuk kepentingan memberikan jaminan kepercayaan dan juga jaminan rasa aman. Kita sebaiknya tentu tidak berspekulasi apakah ini bagian dari sindikat, bagian dari operasi yang sistemik dan terstruktur begitu. Tetapi yang lebih penting dari itu adalah yang pertama penanganan secara terukur, cepat dan juga tepat, plus juga mengkomunikasikan kepada masyarakat sebagaimana kasus pidana ini terinformasi dan juga terekspos ke publik sehingga ada kepercayaan. Nah, yang kedua, langkah cepat dan terukur aparat penegak hukum dan diinfokan secara memadai kepada publik ini bisa menumbuhkan kepercayaan di tengah masyarakat sehingga masyarakat tidak mengambil kesimpulan sendiri, masyarakat tidak berspekulasi terkait dengan kejahatan yang by design. Nah, lagi-lagi kasus ini kan pernah terjadi sedemikian rapi ya rentetannya. Begitu dilakukan pengusutan, ternyata si pelaku tidak memenuhi kualifikasi untuk dilakukan penindakan karena gangguan jiwa dan lain sebagainya, atau karena problem tidak ketemu pelakunya. Nah, kejadian yang lalu dan juga hari ini harusnya bisa menjadi pelajaran secara keseluruhan, baik di tingkat aparatur maupun di tengah masyarakat. Kita nggak perlu juga berspekulasi terlalu jauh bahwa ini by design begitu, tetapi tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab aparat dalam hal ini menyingkap sejelas-jelasnya kasus, kemudian diinformasikan secara utuh ke tengah masyarakat. Jangan juga belum dilakukan pendalaman kemudian menyatakan ini karena A, karena B, karena C, atau pelakunya mengidap kejiwaan dan sebagainya. Ini babnya soal trustee dan juga soal rasa aman di tengah masyarakat. Transparansi dari aparat penegak hukum juga harus dituntut agar bisa menenangkan masyarakat. Itu tugas polisi terkait penegakan hukum. Bagaimana dengan MUI sendiri? Apakah ada koordinasi dengan MUI daerah-daerah yang terjadi kasus-kasus penyerangan kepada ustaz ini? Ya, tugas Majelis Ulama Indonesia adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat dan juga umat dalam konteks aktivitas dakwah dan juga aktivitas keagamaan secara umum. Dan dalam kerangka menjalankan tugas itu kita ada tansyiq al-harokah, ada koordinasi dan juga konsolidasi gerakan, serta konsolidasi dan juga koordinasi yang bersifat organisasional ya. Nah, dalam menangani masalah-masalah yang seperti ini tentu dibutuhkan pihak yang memiliki kompetensi. Tentu kita mengutuk tindak kejahatan atas nama apapun, kepada siapapun, terlebih ini adalah kepada para asatid dan juga tokoh agama yang seharusnya diberikan perlindungan dalam menjalankan tugas keagamaan untuk melakukan langkah-langkah bersama di dalam membangun bangsa. Pembangunan bangsa bukan hanya hal yang bersifat fisik, tetapi juga pada aspek moral dan juga pada aspek non-fisiknya. Nah, dalam menjalankan tugas kebangsaan, tugas keumatan, dan tugas kemasyarakatan, harusnya kita bahu-membahu. Nah, dalam kerangka itulah penting juga untuk melakukan langkah-langkah preventif.
Dan kita percaya bahwa aparatur penegak hukum memiliki prinsip-prinsip profesionalitas di dalam menjalankan tugas pokoknya menjamin rasa aman di tengah masyarakat. Karena ada dua tujuan utama dalam konteks fikih Islam keberadaan negara itu. Yang pertama adalah menjamin rasa aman di tengah masyarakat serta tertib sosial. Kemudian yang kedua memastikan tidak ada kelaparan yang terjadi di tengah masyarakat. Nah, dua hal inilah yang kemudian menjadi tugas pokok negara sesuai dengan kompetensi masing-masing untuk bisa diwujudkan di tengah masyarakat. Ada rekomendasi tindakan preventif apa yang bisa melindungi Ustaz di sejumlah daerah atas rentetan kasus ini, Pak Nasrul? Ya, kita melihat juga secara umum ya, tugas negara memberikan perlindungan, termasuk di dalamnya adalah para asatid, ya. Bagaimana kita menekan tindak kriminalitas, sekalipun kondisi hari ini berada di dalam kondisi wabah, kemudian wabah menyasar masalah sosial, menyasar masalah ekonomi, banyak sekali saudara-saudara kita terdampak secara ekonomi akibat wabah COVID yang cukup panjang ini, yang biasanya kemudian orang lapar cenderung kalap ya, tetapi kondisi lapar tidak menjadi pembenar untuk melakukan tindak kriminalitas. Apalagi kemudian tindak kriminal itu diarahkan kepada orang-orang sosok atau institusi yang bergerak di bidang pembangunan mental spiritual masyarakat. Nah, langkah preventif apa? Yang pertama tentu aparat penegak hukum secara proaktif melakukan langkah-langkah perlindungan secara terukur. Langkah yang kedua di tengah masyarakat perlu juga ada kewaspadaan ya, misalnya mengefektifkan sistemling sebagai bagian dari tanggung jawab masyarakat dan juga tanggung jawab komunitas untuk saling melindungi antara satu dengan yang lain. Ketika ada gerakan-gerakan yang mencurigakan, orang yang nggak dikenal kemudian melakukan aktivitas yang bisa dicurigai sebagai tindak pidana, maka perlu ditegur, perlu diingatkan, dan juga perlu dicegah sebelum itu terjadi. Baik, terima kasih Ketua MUI Asrorun Niam telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Usai jeda